Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du, yang saya muliakan para jamaah Padepokan Serantang Seruntung, jamaah sholat taraweh sekalian. Alhamdulillah, di malam ini kita masih diberi kekuatan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan sholat taraweh sebagaimana biasa. Para jamaah yang saya muliakan, kita teruskan pembacaan hadis kita dalam acara Kultum Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jal, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitron. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, bahwasannya di bulan Ramadan, hambaku yang paling aku sukai, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hambaku yang paling aku cintai, hambaku yang dekat dengan rahmatku adalah orang-orang yang mempercepat untuk melaksanakan berbuka puasa Ramadan. Berbuka adalah suatu hal yang sunnah, akan tetapi pahalanya sangat besar jika kita melaksanakannya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh agama. Bukan berarti tidak boleh kita membelakangkan, mengakhirkan berbuka. Bukannya kita tidak boleh nanti-nanti dulu berbuka. Akan tetapi yang lebih baik berbuka itu dipercepat. Begitu kita dengar adzan maghrib sudah berkumandang, maka kita disunnahkan untuk cepat-cepat berbuka dalam melaksanakan ibadah puasa. Rasulullah mengajarkan sunnah dalam berbuka, yaitu yang pertama kita diperintah untuk menggunakan kurma dengan hitungan ganjil. Dan apabila tidak ada, kita diperintahkan untuk berbuka dengan hal-hal yang rasanya manis. Dan yang ketiga, kita disunahkan berbuka dengan menggunakan air putih. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, di dalam Ramadan puasa ini banyak sekali keutamaan. Cuma kadangkala kita tidak tahu atau bahkan kita tidak pernah mendengar bahwasanya orang yang cepat untuk melaksanakan berbuka itu sangat besar pahalanya. Sehingga kata Allah, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitron. Sebaik-baik hambaku, yang paling aku cintai adalah hambaku yang mempercepat untuk berbuka. Semoga kita bisa melaksanakannya karena ringan pekerjaannya, tapi sangat besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Padepokan Serantang Seruntung yang kami hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man qoma atau man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa melaksanakan puasa Ramadan karena keimanan, karena percaya dengan Allah, karena takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasanya didasari karena iman kepada Allah, bukan karena mengikuti teman, bukan karena malu dengan tetangga, bukan karena takut dengan atasannya, tapi memang benar-benar puasanya karena keimanan, karena percaya dengan janji-janji Allah, karena percaya dengan ancaman-ancaman Allah. Wahtisaban, dan barang siapa berpuasa karena murni mengharap pahala dari Allah,
bukan mengharap pujian dari seseorang, bukan mengharap sanjungan dari kawan, bukan mengharap yang lainnya, tapi memang murni karena mengharap pahala dari Allah, mengharap imbalan yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Seseorang yang puasa karena iman karena Allah dan karena mengharap pahala semata dari Allah, maka imbalannya akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan, memang sakit kita menjalankan puasa, memang lapar dahaga kita menjalankan puasa, seakan-akan kita tidak mampu untuk menanggung rasa lapar dan haus ketika terik matahari sudah memanas tengah hari. Tapi kita bila melihat janji Allah, imbalan yang diberikan kepada orang-orang yang puasa, maka tidak ada seberapanya kita menjalankan puasa, tidak makan dan minum mulai subuh hingga maghrib menjelang, yaitu diampuninya segala dosa yang telah berlalu. Semoga puasa kita adalah puasa yang mendapat imbalan dihapuskannya dosa dan salah-salah kita yang telah berlalu. Karena kita sebagai manusia biasa tentu banyak luput dan dosa, banyak salah dan kealpaan, dan alangkah indahnya bila semuanya diampuni oleh Allah dengan menjalankan ibadah puasa. Amin ya robbal alamin. Jamaah sekalian yang saya hormati, di antaranya hal-hal lagi yang disunahkan dalam ibadah puasa adalah menjalankan ibadah sahur. Tasahharu fa inna fis sahur barokah. Kata Kanjeng Nabi, wahai umatku yang mau menjalankan puasa, bersahurlah. Jangan mentang-mentang kita kuat tidak sahur, kita tinggalkan sahur. Jangan mentang-mentang kita sudah kenyang lalu kita tinggalkan makan sahur. Jangan mentang-mentang kita meremehkan, kita tinggalkan sahur. Sahur bukan untuk kekuatan saja. Sahur bukan hanya untuk agar kita tidak lapar di siang hari, tetapi sahur adalah mencari keberkahan, hal yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna fis sahur barokah. Ingatlah umatku, kata Kanjeng Nabi, bahwasanya di dalam makan sahur ada keberkahan. Kalau tidak satu suap, mungkin separuh dari suapan, atau bahkan sebutir, atau cuma seteguk minuman kopi, itu adalah keberkahan yang akan bisa memberi kekuatan kita menjalankan ibadah puasa. Ingat, sahur adalah sebuah keberkahan, bukan untuk menguatkan kita ibadah puasa di siang hari. Oleh karena itu, bersahurlah, meskipun sahur itu sunnah. Cuma kadang-kadang yang terjadi di masyarakat kita, sahur dianggapnya wajib, yang wajib dianggapnya sunnah. Apa yang terjadi? Kadang-kadang kita meninggalkan niat puasa dan kita sahur. Itu sebenarnya amat salah dalam masyarakat kita. Ketika seseorang tidak sahur, maka dia tidak puasa. Padahal meskipun tidak sahur, sebenarnya puasanya tetap sah, asalkan kita tetap niat untuk menjalankan ibadah puasa. Maka bersahurlah, karena dalam sahur, dalam suapan, dalam tegukan air terdapat keberkahan yang dijanjikan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnahnya sahur adalah diakhirkan. Apabila kita menjalankan berbuka, percepatlah. Tetapi apabila kita menjalankan sahur, maka akhirkanlah hingga mendekati subuh. Paling tidak saudara-saudara, para jamaah, paling tidak minim setengah jam sebelum subuh kita jalankan sahur. Itu keberkahan sangat besar. Semoga sahur kita menjadi sahur keberkahan dan takjil kita menjadi takjil yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Padepokan Serantang Seruntung, semoga kita tetap istiqomah menjalankan ibadah puasa hingga akhir nanti penutupan bulan Syam, bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita, keluarga kita semua diberi kekuatan menjalankan ibadah puasa, puasa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup ini saja sementara, dan mudah-mudahan di malam besok kita berjumpa lagi dengan yang lebih banyak lagi jamaahnya. Terima kasih. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.